Zaki Zakaria Ansyari. Selamat siang Pak Zaki. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zaki, saat ini memang terminal Bandara Soekarno-Hatta sedang mempersiapkan untuk alur keberangkatan calon jemaah umroh. Nah, kalau dari Amfuri, rencananya kapan ada jemaah yang akan berangkat, Pak? Ya, itu memang informasi yang bagus, Pak Wilson. Dan Amfuri sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan. Tentu persiapan yang disiapkan Amfuri hasil dialog yang intens dengan Kemenak. Untuk kapan rencana awal keberangkatan, memang ini masih dalam proses pembahasan dengan pemerintah, yaitu Kemenak. Yang pertama, apakah grup pertama ini hanya penyelenggara saja, yaitu owner travel, atau juga bisa termasuk jamaah yang tertunda, seperti yang disampaikan Menak, Menteri Agama, akan memprioritaskan 18.000 jamaah yang tertunda. Begitu Pak Wilson. Baik, Pak Zaki, selain ini sudah dibuka untuk warga negara Indonesia, namun ada syarat vaksin tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Nah, bagaimana koordinasinya dari pihak calon jemaah umroh ini juga dengan mungkin dinas kesehatan di lokasi mereka masing-masing agar bisa memenuhi syarat, tidak karantina, dan bisa langsung melaksanakan ibadah, Pak Zaki? Iya, seperti yang kita tahu bahwa tanggal 1 Desember itu 30 November, mohon maaf, Kementerian Haji merilis tentang skema mekanisme entry visa umroh. Terbagi dua kriteria. Yang pertama A, yang kedua B. Yang pertama A yang menggunakan vaksin yang disetujui atau standar Saudi, yaitu 4, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Yang kedua adalah vaksin ya standar WHO, diantaranya adalah Sinovac dan Sinovac. Nah, untuk skema pemberangkatan nantinya akan dibuat grup disesuaikan dengan vaksinnya. Vaksin apa yang digunakan oleh jamaah kita. Jadi nanti rombongannya ini akan disesuaikan sesuai rombongan, sesuai vaksinnya. Karena nanti programnya akan berbeda. Program yang menggunakan vaksin standar Saudi tentu tidak ada karantina di Saudi selama 3 hari dan bisa langsung melaksanakan ibadah umroh. Tetapi untuk yang standar WHO di luar yang 4 itu, maka dikenakan karantina 3 hari di Saudi dan juga akan di PCR setelah 48 jam di masa karantina itu. Oleh karena itu juga kita akan sosialisasikan dan sudah kita sosialisasikan kepada calon jamaah. Baik, Pak Zaki, terkait untuk biaya, adakah perbedaan antara nanti jemaah yang akan dikarantina dan juga tidak dikarantina, Pak? Ya, memang itu tentu akan ada perbedaan ya. Perbedaan harga dan juga biaya. Karena seperti informasi yang kami dapatkan tadi malam, biaya karantina di Saudi yang pertama, skema pertama akan dimasukkan kepada harga tiket. Tetapi skema yang kedua akan dimasukkan kepada harga LE atau Land Arrangement seperti yang disediakan di platform Saudi. Jadi tentu ini akan ada perbedaan. Baik, kira-kira berapa perbedaannya Pak, dan kira-kira berapa dana yang harus disiapkan warga misalnya mereka akan karantina Pak di Arab Saudi nanti? Kalau harga resmi belum ada rilisnya ya baik dari Kementerian Haji ataupun dari muasasah atau juga di platform. Karena platform yang mengeluarkan visa ini sampai sekarang juga untuk Indonesia masih belum dibuka. Baik, Pak Zaki, singkat saja Pak Zaki, saat ini pemerintah Arab Saudi sudah mengkonfirmasi bahwa ada varian baru Omikron yang masuk ke Arab Saudi. Apa antisipasi dari pihak Amfuri dan juga pemerintah agar jemaah yang umroh di sana tidak terkena varian baru ini, Pak? Ya, tentu yang pertama kita perlu sosialisasikan bagaimana jamaah kita untuk taat prokes. Yang kedua, mentaati regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi.
Baik. Kementerian Kesehatan Arab Saudi kemarin telah konferensi pers. Ini menarik sekali mengenai tentang bahayanya tentang virus Omikron ini. Nah, yang menarik dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, kata-katanya yaitu wadirasatu haulahu lam tasil ila ma'lumatin kafiyah haula mustawal khatar. Artinya, Kementerian Kesehatan Arab Saudi itu sampai sekarang belum mendapatkan informasi dan data yang mencukupi sehingga mengatakan bahwa vaksin Omikron ini dalam kategori berbahaya. Baik. Jadi, sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan mengenai persiapan masuknya jamaah umroh dari seluruh negara yang sudah diperbolehkan. Baik, terima kasih Pak Zaki. Kita harapkan ini warga yang akan umroh ini juga aware dengan syarat vaksin dan juga jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ketika saat beribadah umroh nanti. Terima kasih Pak Zaki, sehat selalu. Ya, Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin, agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Pemirsa, kesal cekcok dengan suami, ibu rumah tangga nekat kabur ke tengah laut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.